Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bertemu lagi dalam edisi Riak Sabda di Minggu Biasa yang ke-14 di tahun B. Tema renungan kita pada minggu ini adalah ikut Yesus berarti memanggul salib. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan minggu ini mengundang kita semua untuk melihat kebenaran bahwa melayani Allah mengandaikan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, semuanya sia-sia. Usaha kita tidak ada arti. Dalam bacaan pertama kita melihat pengalaman Nabi Yesaya sebagai hamba Yahweh. Ia melakukan tugas-tugas pelayanan, melayani Allah sebagai hamba. Dan dia menemukan bahwa segala sesuatu yang ia lakukan karena tugas perutusan yang ia dapat dari Allah. Dan dalam semuanya, dia siap mengalami derita, sengsara, bahkan dikucilkan. Tapi inilah konsekuensi panggilan yang dijalani Nabi Yesaya. Injil hari ini memberitakan kepada kita soal identitas Yesus dan juga bagaimana kita mengikuti Dia. Maka ada dua pesan yang layak kita renungkan di hari Minggu ini. Yang pertama soal identitas tersembunyi Yesus. Saudara-saudari, meskipun banyak orang mendengar ajaran Yesus, meskipun mereka melihat banyak mujizat yang dilakukannya, mereka tidak cukup dihantar untuk memberikan penegasan soal siapa Yesus. Namun Petrus tampil dan dia sungguh mengalami Yesus sebagai Mesias, Putra Allah. Maka ketika ditanyakan Yesus, menurut kamu siapa aku? Petrus mewakili para murid yang lain berseru, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Menarik dalam Injil bahwa tidak seperti kebanyakan orang, para rasul melalui Petrus memberikan kesimpulan yang benar tentang identitas Yesus. Mengapa demikian? Injil mengabarkan kepada kita bahwa Petrus yang mewakili para rasul memberikan pengakuan tentang kemesiasan Yesus bukan karena apa yang dikatakan orang. Dia menegaskan soal kemesiasan Yesus berdasarkan apa yang ia alami. Pengalaman-pengalamannya bersama Yesus, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, membawa Petrus pada kesimpulan bahwa yang ada di hadapan saat ini lain tidak adalah Sang Mesias, Sang Putra Allah. Artinya, saudara-saudari terkasih, bagi kita, segala sesuatu yang kita lakukan dalam aktivitas rohani atau spiritualitas kita untuk memperdalam hubungan erat kita dengan Yesus selalu bermanfaat bagi kita. Semua latihan doa, meditasi, doa, adorasi, atau devosi keraiman ilahi, semuanya membawa kita untuk makin dekat dengan hatinya. Dari mana kita bisa tahu identitas Yesus sebagai Mesias? Karena kedekatan, karena relasi persahabatan, relasi yang akrab membawa kita semakin dekat. Kalau kita semakin jauh, kita tidak akan menangkap arti kemesiasan Yesus. Namun kita juga berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Lihat,
Petrus, walaupun dia melakukan pengakuan yang benar tentang Yesus sebagai Mesias, Putra Allah, Petrus masih terperangkap dengan pandangan populer kemesiasan dalam bangsa Yahudi. Bagi bangsa Yahudi, bagi Petrus, Mesias tidak boleh sengsara. Mesias tidak boleh mati. Mesias selalu menang. Inilah yang ditegur oleh Yesus. Yesus mau mengubah Petrus supaya cara pandang, cara berpikir, cara bertindak seperti apa yang diharapkan Allah. Saudara-saudari terkasih, poin kedua berbicara tentang kenyataan salib. Yesus Sang Mesias yang kita sembah, yang kita agung-agungkan adalah Mesias yang tersalib. Dia yang menderita, sengsara, wafat, dan bangkit. Salib bagi kita pengikut Kristus adalah fakta hidup. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari salib. Salib tampak dalam derita, dalam sakit, atau penyakit yang kita alami. Dalam relasi yang putus atau rusak, yang coba diperbaiki kita, tetapi malah tidak berhasil. Salib juga tampak dalam pengorbanan yang harus dijalani demi kebaikan mereka yang dipercayakan kepada kita. Malah menghadirkan kekecewaan atau kejengkelan yang mengganggu kehidupan kita. Atau apa yang kita katakan bahkan seolah menjadi senjata makan tuan karena pembenaran diri dan kerasnya hati orang yang kita hadapi. Itulah salib. Dan kita diminta untuk hadapi semuanya dengan senyum. Karena apa? Itulah konsekuensi sebuah relasi dan hidup yang harus kita hadapi. Maka saudara-saudari terkasih, hal yang paling penting disadari adalah bahwa mengikuti Yesus berarti siap memikul salib. Siap menghadapi situasi apapun dalam hidup kita. Salib justru menjadi sarana untuk connect dengan Yesus. Kita mengambil bagian dalam derita, dalam sengsara, dan kematiannya, yang ternyata menjadi garansi untuk mengalami kebangkitan dan hidup kekal. Seperti apa yang terjadi atas Yesus, seperti itu juga yang terjadi atas kita. Kalau kita setia kepada Allah, setia memanggul salib hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, mengingat sifatnya bahwa setiap salib itu berat, salib itu sulit, dan salib itu bisa menjengkelkan. Karenanya, kita datang pada Yesus dan meminta bantuannya, kekuatannya, kuasanya untuk kita, supaya kita tidak kewalahan dan tidak putus asa dalam menghadapi salib-salib hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.